بسم الله الرحمن الرحيم. Sebab berikutnya dia mengangkat kedua tangannya, yamuddu yadayhi ila sama, dia mengangkat kedua tangannya ke Allah Subhanahu wa taala. Dan hadhil hay'ah, cara seperti ini menunjukkan hinanya seseorang. Kalau orang mengemiskan begini kan. Kita seakan-akan mengemis, dan benar-benar kita mengemis minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha yinhis sittir yastahi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi an yaruddahu masifran." Sungguhnya Allah malu kalau ada seorang hamba yang meminta kepada Allah mengangkat kedua tangannya, lantas Allah kembalikan kedua tangannya dalam kondisi kosong. Di antara adab berdoa kita angkat tangan. Asalnya doa permintaan kita angkat tangan. Kita minta apa? Minta angkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak semua doa kita angkat tangan. Terutama di tempat-tempat di mana Nabi tidak diriwayatkan angkat tangan. Seandainya Nabi angkat tangan pasti diriwayatkan. Contoh seperti doa masuk WC, tidak perlu kita angkat tangan. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Berarti itu doa, tapi enggak perlu angkat tangan. Keluar WC juga enggak usah, karena kalau Rasulullah angkat tangan pasti sahabat akan sebutkan. Kita masuk baca doa, keluar tinggal bilang apa? Ghufranak. Contohnya setelah doa, setelah berwudu, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minat asyhadu an la ilaha illallah syarika la wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Itu doa, tapi tidak diriwayatkan Nabi angkat tangan. Seandainya Nabi angkat tangan pasti sahabat meriwayatkan. Dia semacam zikir. Ya, seperti makan juga bismillah, tidak perlu kita angkat tangan. Setelah makan juga tidak perlu kita angkat tangan, ya. Demikian juga yang lainnya, ya. Kalau mau berhubungan dengan istri juga tidak perlu angkat tangan. Allahumma jannibni syaitan wa jannibni syaitan ma razaqtana. Mas, komat kamit ngapain, Mas? Enggak perlu, karena tidak diriwayatkan seperti itu. Tapi kalau doa-doa yang lain kita berdoa, misalnya mungkin habis salat ingin berdoa, habis salat sunnah ingin berdoa, boleh. Habis salat fardu setelah berzikir selesai ingin berdoa, boleh kan kalau tidak dijadikan rutinitas. Angkat tangan. Setelah salat malam angkat tangan, antara azan iqamat angkat tangan. Asalnya doa permohonan, sunnahnya kita angkat tangan. Ustaz, posisi tangan yang betul saat berdoa seperti apa, Ustaz? Saya rasa tidak ada dalil khusus. Memang Rasulullah SAW diriwayatkan pernah mengangkat kedua tangannya tinggi. Ada beberapa cara berdoa Nabi, tapi saya rasa itu cuma dianjurkan, tidak sampai pada derajat harus seperti itu. Jadi intinya angkat tangan. Orang berekspresi dalam keadaan seperti ini. Ada yang begini, Rasulullah SAW pernah begini sampai kelihatan apa? Kedua ketiaknya. Jadi intinya mintalah kepada mungkin begini, terserah. Yang penting kita menunjukkan kita hina di hadapan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi Ibnu Rajab menyebutkan beberapa contoh doa Nabi SAW posisi angkat tangannya. Kalau antum melihat dalam kitab Jamil Ulumul Hikam. Ustaz, apakah adab mengusap wajah setelah berdoa? Hadisnya yang benar, hadisnya dhaif, maka tidak mengusap wajah. Tapi kalau ada yang mengusap wajah tidak boleh diingkari, kata para ulama. Ya, penjelasan para ulama tidak boleh diingkari, karena memang ada sebagian ulama yang menghasankan hadis tersebut tentang mengusap wajah, tapi hadisnya yang lebih kuat adalah lemah. Oleh karena kita tahu kalau ada yang mengusap wajah, ya kita tidak usah mengingkari, ya, karena memang ada pendapat yang lain meskipun hadisnya lemah. Kenapa dia berpendapat demikian? Karena sebagian ulama menghasankan hadis tersebut.